Fermentasi letong itu omong kosong. Ah, yang bener. Probiotik nggak guna. Bisa jadi. Soalnya letong itu kalau dibiarin, ya secara alami dia akan terfermentasi sendiri, hancur sendiri. Padahal nggak ada yang ngasih probiotik ya saat di alam itu ya, terurai dengan sendirinya. Terus kenapa ya ada channel yang bilang letong ini harus difermentasi pakai probiotik? Inilah, itulah. Biar apa coba? Padahal di hutan itu daun-daun jatuh itu secara nggak langsung, maksudnya nggak ada ikut campur tangan manusia, itu juga bisa terurai menjadi pupuk. Terus probiotik buat apa? Ada yang tahu? Kayaknya buat cari keuntungan saja nih di di salah satu pihak gitu. Karena jangankan di kotoran ya, di makanan yang baru dimasak pun ya, pagi dimasak, sore itu udah mulai ada bakterinya yang tumbuh, yang akan mengurai masakan yang kalian masak itu menjadi apa? Menjadi bahan yang lebih sederhana, menjadi pupuk. Serius, yang kalian masak itu kalau basi dibiarin lama-lama kan hancur. Itu konsepnya sama kayak di kotoran hewan, sama dibiarin lama-lama basi busuk jadi tanah. Yang kalian masak juga sama, lama-lama ya busuk juga jadi ini, meskipun nggak dikasih probiotik. Nah, lu kan. Ya wis, gitu dulu. Terima kasih. Mohon maaf ya. Fermentasi letong itu omong kosong. Ah, yang bener. Probiotik nggak guna. Bisa jadi. Soalnya letong itu kalau dibiarin, ya secara alami dia akan terfermentasi sendiri, hancur sendiri. Padahal nggak ada yang ngasih probiotik ya saat di alam itu ya, terurai dengan sendirinya. Terus kenapa ya ada channel yang bilang letong ini harus difermentasi pakai probiotik? Inilah, itulah. Biar apa coba? Padahal di hutan itu daun-daun jatuh itu secara nggak langsung, maksudnya nggak ada ikut campur tangan manusia, itu juga bisa terurai menjadi pupuk. Terus probiotik buat apa? Ada yang tahu? Kayaknya buat cari keuntungan saja nih di di salah satu pihak gitu. Karena jangankan di kotoran ya, di makanan yang baru dimasak pun ya, pagi dimasak, sore itu udah mulai ada bakterinya yang tumbuh, yang akan mengurai masakan yang kalian masak itu menjadi apa? Menjadi bahan yang lebih sederhana, menjadi pupuk. Serius, yang kalian masak itu kalau basi dibiarin lama-lama kan hancur. Itu konsepnya sama kayak di kotoran hewan, sama dibiarin lama-lama basi busuk jadi tanah. Yang kalian masak juga sama, lama-lama ya busuk juga jadi ini, meskipun nggak dikasih probiotik. Nah, lu kan. Ya wis, gitu dulu. Terima kasih. Mohon maaf ya. Fermentasi letong itu omong kosong. Ah, yang bener. Probiotik nggak guna. Bisa jadi.
Soalnya letong itu kalau dibiarin ya secara alami dia akan terfermentasi sendiri, hancur sendiri. Padahal nggak ada yang ngasih probiotik ya saat di alam itu ya, terurai dengan sendirinya. Terus kenapa ya ada channel yang bilang letong ini harus difermentasi pakai probiotik, inilah itulah, biar apa coba? Padahal di hutan itu daun-daun jatuh itu secara nggak langsung, maksudnya nggak ada ikut campur tangan manusia, itu juga bisa terurai menjadi pupuk. Terus probiotik buat apa? Ada yang tahu? Nyam, 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 nyam. Kayaknya buat cari keuntungan saja nih di di salah satu pihak gitu. Karena jangankan di kotoran ya, di makanan yang baru dimasak pun ya, pagi dimasak, sore itu udah mulai ada bakterinya yang tumbuh, yang akan mengurai masakan yang kalian masak itu menjadi apa? Menjadi bahan yang lebih sederhana, menjadi pupuk. Serius, yang kalian masak itu kalau basi dibiarin lama-lama kan hancur. Itu konsepnya sama kayak di kotoran hewan, sama dibiarin lama-lama basi busuk jadi tanah. Yang kalian masak juga sama, lama-lama ya busuk juga jadi ini, meskipun nggak dikasih probiotik. Nah lu kan, ya wis gitu dulu, terima kasih, mohon maaf ya. Fermentasi letong itu omong kosong, yang bener. Probiotik nggak guna. Bisa jadi. Soalnya letong itu kalau dibiarin ya secara alami dia akan terfermentasi sendiri, hancur sendiri. Padahal nggak ada yang ngasih probiotik ya saat di alam itu ya, terurai dengan sendirinya. Terus kenapa ya ada channel yang bilang letong ini harus difermentasi pakai probiotik, inilah itulah, biar apa coba? Padahal di hutan itu daun-daun jatuh itu secara nggak langsung, maksudnya nggak ada ikut campur tangan manusia, itu juga bisa terurai menjadi pupuk. Terus probiotik buat apa? Ada yang tahu? Nyam, 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 nyam. Kayaknya buat cari keuntungan saja nih di di salah satu pihak gitu. Karena jangankan di kotoran ya, di makanan yang baru dimasak pun ya, pagi dimasak, sore itu udah mulai ada bakterinya yang tumbuh, yang akan mengurai masakan yang kalian masak itu menjadi apa? Menjadi bahan yang lebih sederhana, menjadi pupuk. Serius, yang kalian masak itu kalau basi dibiarin lama-lama kan hancur. Itu konsepnya sama kayak di kotoran hewan, sama dibiarin lama-lama basi busuk jadi tanah. Yang kalian masak juga sama, lama-lama ya busuk juga jadi ini, meskipun nggak dikasih probiotik. Nah lu kan, ya wis gitu dulu, terima kasih, mohon maaf ya. Fermentasi letong itu omong kosong, yang bener. Probiotik nggak guna. Bisa jadi. Soalnya letong itu kalau dibiarin ya secara alami dia akan terfermentasi sendiri, hancur sendiri. Padahal nggak ada yang ngasih probiotik ya saat
di alam itu ya terurai dengan sendirinya. Terus kenapa ya ada channel yang bilang letong ini harus difermentasi pakai probiotik, inilah itulah, biar apa coba? Padahal di hutan itu daun-daun jatuh itu secara nggak langsung, maksudnya